Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sekarang hadis 36 Bu ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Tes. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, seakan aku melihat kepada Rasulullah SAW yang menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Ia dipukuli oleh kaumnya sehingga mereka membuat nabi tersebut berdarah. Lalu nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya seraya berkata, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ampuni dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini Ibu kita ambil faidah yang pertama, sabrul anbiya wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim linnas liyanalu ridallah wa rahmatah. Kesabaran para nabi dalam mengemban dakwah, di mana mereka menghadapi berbagai macam rintangan dalam dakwah, bahkan sampai dipukul. Akan tetapi mereka terus bersabar ya, untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ibu-ibu dalam berdakwah harus sabar ya. Kenapa? Karena yang namanya dakwah itu tidak lepas dari halangan. Dakwah itu tidak lepas dari rintangan. Kewajiban seorang dai yang berdakwah kepada Allah adalah untuk terus bersabar dan bersabar. Iya. Sebab kesabaran itu ibu-ibu yang akan menyebabkan dakwah itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dai tidak sabar, Allah tidak akan membela mereka. Makanya ibu-ibu ya, terkadang seseorang itu tidak sabar dalam dakwah. Kenapa? Karena tergesa-gesa ingin melihat hasil dakwah. Jadi dia ingin sekali segera hasil itu bisa ia petik, hasil itu bisa ia raih. Maka kalau seorang dai tujuan berdakwahnya adalah bagaimana berhasil, saya yakin ibu kesabarannya akan kurang.
Tapi kalau si dai itu tujuannya adalah bagaimana saya bisa menyampaikan risalah dakwah ini sebaik-baiknya, ya. Adapun masalah hasil dia serahkan kepada Allah, insya Allah dia tidak akan cepat berputus asa. Makanya ibu-ibu sekalian, Allah mengingatkan Rasul. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Kata Allah, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Bisa jadi kami akan realisasikan sebagian janji kami kepada engkau di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu kamu lalu kami realisasikan janji kami. Di sini Allah mengingatkan bahwa hai Muhammad, ya, tugas kamu adalah menyampaikan saja. Masalah bagaimana hasilnya itu urusan Allah. Yang jelas Allah sudah berjanji, ya, pasti Allah akan menolong. Allah sudah berjanji, pasti Allah akan membela. Tapi janji Allah itu, ya, kapan akan datang hanya Allah yang tahu. Yang jelas ibu-ibu, seorang dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berusaha untuk tegar. Ya, tegar itu artinya sampaikan risalah. Jangan sampai dalam berdakwah itu mengikuti keridhaan manusia. Kadang ada sebagian dai, ya, yang dia inginkan keridhaan manusia, sehingga akhirnya apa? Sehingga dia menyembunyikan kebenaran. Sehingga dia tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Padahal kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Walaupun pahit enggak masalah. Ya. Nah, kalau dai tersebut tidak mengharapkan ridho Allah tapi ridho manusia, kalau seorang dai yang dia harapkan adalah pengikut, ya, maka saya yakin ibu-ibu dai tersebut tidak akan pernah bisa tegas dalam dakwahnya. Ya, akhirnya muncul dai-dai pramuka, Bu. Tahu nggak pramuka? Itu kan pramuka, kalau pramuka suka nyanyi gini, Bu. Di sini senang, di sana senang. Iya. Jadi akhirnya apa? Dai tersebut maunya yang penting udah senang aja lah. Akhirnya apa? Untuk berbicara tentang tauhid enggak mau. Mau berbicara tentang syirik enggak mau. Dengan alasan nanti, ya, orang-orang akan menjauhi dirinya. Dengan alasan nanti orang-orang akan marah kepadanya. Tidak seperti itu harusnya dai. Dai itu sampaikan saja dengan cara yang lembut, cara yang baik. Jelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Jangan khawatir, jangan takut dengan cercaan manusia. Orang mau mencerca kita, menuduh kita, ya, sebagai ekstrim lah dan yang lainnya terserah. Yang penting sampaikan kebenaran. Walaupun tentunya ibu, ya, menyampaikan kebenaran tetap harus dengan kefakihan. Ya, bukan dengan brutal, bukan dengan sembrono. Tidak, menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang dai pun juga harus faqih. Mana perkara yang dia hendak sampaikan dan itu ternyata akan menimbulkan fitnah, mana yang memang itu sifatnya bisa ditunda, dan mana yang tidak boleh kita berbasa-basi dalam masalah itu. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Salim, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil ghufran wal musamahah. Akhlak para nabi itu apa? Membalas kebodohan dengan maaf. Kalau ada orang yang berbuat bodoh kepada kita, jangan membalas dengan kebodohan lagi. Kalau kita, Bu, ada orang yang mencaci maki kita,
lalu kita balas dengan caci maki, itu namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Iya. Kalau ada orang yang nyinyir kita, baik di Facebook ataupun di media sosial, lalu kita balas nyinyirnya, itu namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Iya. Kalau ada orang yang membongkar aib kita, lalu kita balas dengan membongkar aib dia, itu namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Jadi kalau ada orang yang menyinyir kita, ya udah cuekin aja lah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, cuekin aja. Nggak usah kita ya tanggapi, Bu. Karena kan masalahnya kita ini, Masya Allah Bu ya, di zaman sekarang ini kan yang namanya media sosial itu makanan sehari-hari. Saya yakin yang namanya ibu-ibu di sini semua nih pasti punya Facebook atau setidaknya WhatsApp atau yang lain. Ya enggak Bu? Iya. Nah, terkadang ibu-ibu sekalian, seringnya kita membaca di Facebook, di media sosial, komen-komen dan yang lainnya. Kita terkadang terbawa arus. Akhirnya kita ikut komen. Ya. Kalau kita membuat makalah di Facebook lalu ada yang mengkritik atau nyinyir atau membantah, akhirnya kita marah. Akhirnya kita berikan komentar pun juga yang nyebelin lagi. Nah kan ini namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Sementara dalam dakwah itu jangan membalas kebodohan dengan kebodohan, tapi balaslah kebodohan dengan maaf. Ya, dengan kelembutan, dengan sikap yang baik. Memang berat. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar, yang bisa menahan emosinya. Ya, kadang kita seringkali Bu terpancing emosi Bu. Kalau sudah terpancing emosi apa? Keinginan kita pasti ingin memuntahkan emosi kita. Iya. Sehingga akhirnya ketika kita muntahkan emosi kita, ucapan kita ngelantur, kasar, kotor. Akhirnya semakin jatuh wibawa kita di hadapan mereka. Nah, disinilah ibu-ibu, para nabi mengajarkan kepada kita, sikap jahil jangan dibalas dengan jahil, tapi balaslah dengan ilmu. Iya. Faidah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Salim, adamu muamalatil jahilin bimithli a'malihim wala bidu'ai alaihim bal yatlubul hidayata lahum wal hirsa alaihim alaiha. Jangan memperlakukan orang-orang bodoh dengan kebodohan, tapi doakanlah mereka dengan hidayah. Semangatlah memberikan hidayah kepada mereka. Namanya juga orang bodoh Bu, orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu itu ya, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh karena ketidaktahuannya ya, karena gimana dia nggak tahu. Makanya kan Nabi ini kata Rasulullah dipukuli oleh kaumnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi ini mendoakan, ya Allah berikan ampunan untuk kaumku karena mereka tidak tahu. Masya Allah. Berat sekali ibu-ibu ya. Kadang kan kita seringnya Bu ya, kalau lagi kesel tuh sumpah serapah muncul Bu. Mampus loh misalnya. Mudah-mudahan binasa itu. Mudah-mudahan ya doa-doa yang menunjukkan kita lagi kesal gitu loh Bu. Padahal seperti itu tidak baik sama sekali ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu-ibu yang keberapa? Yang keempat, at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adha. Jadikanlah akhlak Nabi sebagai tauladan kita dalam menghadapi berbagai macam rintangan.
Ya, bagaimana Nabi SAW menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah luar biasa sekali. Tapi bagaimana sikap Nabi SAW? Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, diusir sampai dilempari dengan kerikil, sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Lalu apa yang terjadi, Bu? Maka malaikat gunung datang kepada Rasulullah, Bu. Ngapain? Menawarkan bantuan. Apa kata malaikat gunung? In syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Hai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif itu, hai Muhammad. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Aku berharap dari punggung-punggung mereka itu keluar keturunan yang hanya beribadah kepada Allah saja. Masya Allah. Makanya seorang da'i itu, Bu, harus panjang harapannya. Dia berpikir kalau bapak-bapaknya nggak kena, mudah-mudahan anak-anaknya kena. Iya. Tidak cepat berputus asa. Terus dakwah, terus berdakwah. Insya Allah itu kebaikan. Iya. Kemudian ibu-ibu kita ambil faedah yang kelima. Kata Syekh Salim, ahlul fasadi wal kafirun la yuqabiluna al-hujjata bimithliha bal yalja'una ila al-qatli wat ta'dzibi wat takdzib. Orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang suka berbuat kerusakan, mereka menghadapi dalil itu bukan dengan dalil lagi. Tapi, Bu, mereka menghadapi dalil itu dengan apa? Dengan kekerasan, dibunuh, disiksa, ya, dipukuli. Ya, seperti itulah memang orang-orang batil itu, Bu. Ketika kita sudah berdakwah kepada mereka, mereka nggak terima. Akhirnya mereka ya kalah dalil. Ketika disampaikan dalil-dalil, mereka tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Senjata mereka yaitu kekerasan. Itu sering kali, ibu-ibu sekalian. Makanya para nabi dimusuhi, ya, bahkan hampir dibunuh. Itu semuanya karena memang demikian. Orang-orang kafirin sudah tidak punya hujah. Ya. Faedah yang keenam, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini, ada musti'jalil adab bil mukhalifin. Jangan tergesa-gesa minta kepada Allah untuk mengazab orang-orang yang tidak mau ikut dakwah. Seorang dai itu nggak boleh tergesa-gesa bilang, ya Allah, saya udah capek dakwahin mereka, ya Allah, tapi nggak mau nerima. Udahlah ya Allah, ratain aja tuh. Ya. Itu bukan sifat seorang dai, Bu. Seorang dai itu adalah seorang yang besar pengharapan dia, Bu. Ya. Hadis 37. Ngelihat si Emas ngantuk jadi ngantuk saya, Pak. Kayaknya enak banget. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala gham hatta syauka yashakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa capek atau sakit atau gelisah atau sedih atau kesakitan atau galau, ya, sampai-sampai duri yang menancap, kecuali Allah gugurkan dengan semua itu dosa-dosanya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Hadis ini ibu-ibu menunjukkan Bu, setiap musibah yang menimpa mukmin itu menggugurkan dosa dia. Lelah, ibu capek nyuci, capek masak, ya, capek ngepel, itu menggugurkan dosa. Ibu sedih, gara-gara suami kawin lagi, menggugurkan dosa. Ya. Ibu sedih karena anaknya sakit, menggugurkan dosa. Atau ibu sakit, ya, menggugurkan dosa. Atau ibu lagi jalan tahu-tahu ada duri nancep, aduh sakit, menggugurkan dosa. Atau ibu lagi jalan tahu-tahu najong batu, aduh, ya, sakit, menggugurkan dosa. Atau ibu lagi jalan tahu-tahu kejeduk, tuh, menggugurkan dosa. Itu semua menggugurkan dosa ibu-ibu. Ya. Asal jangan sengaja aja kepalanya diaduin, aduh sakit. Kalau gituan mah enggak menggugurkan dosa ibu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi Bu, Masya Allah seorang mukmin tuh Bu ya, semua musibah yang menimpa dia itu menggugurkan dosa Bu. Semakin banyak musibahnya, semakin banyak dosa yang diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu ketika kita ditimpa musibah itu yang harus kita lakukan apa? Sabar. Jangan ngeluh aja. Sebab kalau kita tidak sabar, akibatnya bukannya dosa kita yang digugurkan tapi malah ditambah dosa. Ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Jadi semua musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu lelah, sakit, gelisah, sedih, kata Rasulullah. Demikian pula gangguan, galau. Ibu lagi galau, aduh kok galau banget sih hati saya Ustadz. Menggugurkan dosa. Ya sampai-sampai syaukah. Syaukah itu apa? Ya, duri yang menempel atau menancap. Itu semua menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama. Al-mu'dhiyat allati tusibul mu'min tutahhiru minadz-dzunub. Semua gangguan-gangguan berupa musibah yang menimpa mukmin itu semua mensucikan dosa. Ibu dikasih sakit, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dengan sakit ini Allah maafkan saya, Allah gugurkan dosa-dosa saya. Iya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, aqallu ma yusibul abda min bala'id dunya kana kafarah lahu. Musibah yang paling kecil yang menimpa seorang muslim di dunia ini itu pun juga menggugurkan. Sekecil apapun musibah tetap itu menggugurkan dosa. Ya. Makanya Masya Allah Rasulullah SAW bersabda, mengagumkan hidup seorang mukmin itu kata Rasulullah. Kalau ia ditimpa kebaikan, ia bersyukur, itu jadi kebaikan buat dia. Kalau ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu jadi kebaikan buat dia. Iya, Masya Allah ibu-ibu sekalian. Hadis 38. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq faqultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan shadidan qala ajal inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajrain qala ajal dzalika qul kadzalik ma min muslimin yusibuhu adha syaukah fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubu kama tahuttu syajaratu waraqaha muttafaqun alaih.
Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah masuk kepada Nabi SAW yang sedang terkena demam. Ya, Nabi terkena demam. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, demammu panas sekali. Kata Rasulullah, betul. Aku diberikan oleh Allah demam dua kali lipat demamnya kalian. Artinya Bu, kalau demamnya kita 40 derajat, Rasulullah demamnya 80 derajat. 40 derajat aja udah aduh pusing banget. Ya. Gimana kalau dikasih dua kali lipat dari itu? Wah, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, betul. Aku diberikan demam oleh Allah dua kali lipat. Ya, dari demam yang menimpa kalian. Lalu aku berkata, karena engkau mendapatkan dua kali lipat pahala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul. Yang demikian itu memang seperti itu. Tidak ada satupun muslim yang ditimpa kesakitan. Baik itu duri yang menancap atau yang lebih besar dari itu, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya. Ya, Allah hapus dengannya kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daunannya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini Ibu-ibu kita ambil faedah yang pertama, husulut thawab ala anwa'il bala ma'as sabr. Musibah itu bisa menjadi pahala kalau disertai dengan kesabaran. Musibah itu bisa menjadi pahala kalau disertai dengan apa? Kesabaran. Kalau nggak sabar, ya nggak pahala. Makanya dari itulah kita harus berusaha sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik ibu-ibu dari hadis ini, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Ya. Kenapa? Karena para nabi itu diberikan oleh Allah kesabaran yang sempurna, Bu. Ya. Keikhlasan yang luar biasa. Makanya Allah pun memberikan ujian kepada para nabi dua kali lipat ujian ya kita. Makanya subhanallah, seseorang itu kata Rasulullah semakin kuat berpegang kepada agama, semakin berat ujian dan cobaannya. Ya. Ujian dan cobaannya berat, Bu. Dan kita, Bu, yang namanya ujian itu enggak harus berupa kesakitan, enggak. Hilangnya harta, enggak. Ujian itu terkadang apa? Kita dihadapkan pada maksiat, itu juga ujian. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan apa? Dengan wanita yang cantik rupawan, yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina dalam sebuah kamar yang sudah dikunci pintu-pintu dan jendelanya. Wah, itu ujian berat banget, Bu. Iya. Maka pada waktu itu tuh ujian. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, ya, seseorang semakin kuat berpegang kepada agama, semakin kuat ujian yang Allah berikan kepada dia. Dan semakin kurang berpegang kepada agama, semakin kurang ujian. Sesuai Allah jadikan sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Iya. Hadis ini kita ambil faidah yang ketiga ibu-ibu sekalian. Kullama ishtaddal marad wal adha bil 'abdil mu'min dha'afa Allahu lahul ajr wa taghfirul khataaya. Sakit atau musibah itu semakin berat, maka semakin Allah lipat gandakan pahala dan semakin Allah gugurkan dosa-dosanya. Iya. Jadi musibah yang menimpa itu semakin berat, semakin menyebabkan dosa kita digugurkan, Ibu. Semakin ringan ya sesuai dengan kadarnya lah. Tapi ingat,
Jangan sekali-kali kita berdoa, ya Allah uji keimananku. Waduh, berat. Kenapa Bu? Karena kita belum tahu kadar keimanan kita gimana. Barangkali kita tidak sabar. Ya, makanya nggak boleh kita berdoa seperti itu. Yang kita minta apa? Ya Allah, berikan aku kesabaran di saat aku diberikan ujian dan cobaan, dan berikan aku rasa syukur di saat aku diberikan kesenangan. Ya. Rasulullah bersabda, "Hai Mu'ad, jangan tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Hadis ini juga kita ambil faedah yang keempat, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-qawi yahmilu ma la yahmilu dhaif. Orang yang kuat ya keimanannya bisa membawa sesuatu yang tidak bisa dibawa oleh orang yang lemah imannya. Iya. Maka semakin seseorang itu kuat keimanannya, semakin ujian dan cobaannya berat. Semakin lemah imannya, semakin disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu, makanya ya kita berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya mukmin yang kuat apa? Badannya semuanya. Badannya kuat, ibadahnya kuat, imannya kuat. Ya. Dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Lemah ibadahnya, lemah kesabarannya, lemah keikhlasannya. Waduh, ngeri, Bu. Yang kita inginkan kan kita ingin kuat semuanya. Kesabaran, keikhlasan juga, mutabaah kita kepada Rasulullah SAW. Semuanya kita berusaha untuk kuat ya di dalam berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu sekalian. Hadis berikutnya, hadis 39. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," rawahul Bukhari. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Berarti ibu, hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, dia akan ditimpa apa? Musibah. Musibah sakit, musibah bencana alam, musibah yang lainnya. Musibah pasti, ibu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, anak-anak dan buah-buahan. Iya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Nah inilah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, tandanya Allah berikan kepada dia apa? Musibah demi musibah. Kata Rasulullah, la yazalul bala bil mu'min. Senantiasa ujian itu menerpa kehidupan seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Yang pertama kata Syekh Salim, al-mu'min la yakhlu min illatin au qillatin au dhillatin. Mukmin itu tidak lepas dari tiga. Yang pertama sakit. Yang kedua atau sedikitnya harta benda. Susah.
Yang ketiga, dzillah, dihinakan orang. Jadi mukmin itu tidak lepas dari salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Ditimpa sakit. Sebutkan dalam hadis ada orang Arab Badui ditanya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kamu pernah terkena sakit kepala enggak? Enggak. Pernah terkena demam enggak? Enggak. Kata Rasulullah, kalau ingin melihat penduduk api neraka, lihat orang itu. Iya. Artinya ibu, seorang mukmin itu pasti ditimpa sakit. Sakit itu ada. Pusing kepala. Iya. Atau sakit mata, atau meriang, atau pilek, atau flu, atau asam urat, atau diabetes, atau kolesterol, ya, pada pegel badan dan yang lainnya. Pasti yang namanya mukmin tuh ditimpa kayak gituan tuh pasti. Ya, saya Ustadz alhamdulillah kok saya sehat-sehat aja ya. Tapi saya rajin sholat kok. Alhamdulillah. Biasanya Allah akan uji dari arah lain. Ya. Apa itu? Diuji dengan syahwat. Diuji dengan apa? Syahwat. Diuji dengan syubhat. Ya. Itu semua ujian. Yang namanya ujian itu pasti menerpa kehidupan seorang mukmin, pasti itu, Pak. Ya. Mana yang lebih baik, Bu? Ditimpa musibah dunia atau ditimpa musibah agama? Mana yang lebih mending, musibah dunia atau musibah agama? Bu, musibah agama itu jangan sampai kena, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Sebab kalau musibah menimpa agama kita artinya apa? Orang yang terkena musibah dalam agamanya, dia tenggelam dalam maksiat. Atau dia terkena syubhat pemikiran yang sesat. Itu namanya dia terkena musibah dalam agama. Berat. Iya. Tapi kalau musibah dunia menggugurkan dosa. Makanya subhanallah ibu-ibu, ya, musibah yang menimpa agama seorang hamba itu lebih berat, Bu. Ya, mengerikan bahkan. Jangan sampai doa kita tentu minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kita. Ya. Atau kita tidak akan lepas dari kesusahan hidup. Kalau nggak sakit ya susah hidupnya, seret rezekinya, udah cari duit sana sini susah dapat. Ya itu juga ujian, cobaan. Atau dihina orang, dihinakan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Awas teroris, awas Wahabi, awas macam-macam lah tuduhannya, Bu, ya. Maka itu semua ibu-ibu, memang setiap mukmin tuh nggak lepas dari yang kayak gituan, Bu. Sabar aja. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, ibu-ibu, al-ibtila amaratu hubbillah li 'abdihi hatta yarfa'a darajatah wa yu'liya martabatah wa yukaffir khati'atah. Ujian itu tanda cinta Allah kepada hamba. Jadi cinta Allah kepada hamba itu justru bentuknya ujian. Iya. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajatnya. Allah naikkan martabatnya. Allah gugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau ibu-ibu ada yang ujiannya berat banget, itu tandanya Allah cinta sama ibu. Ya, makanya kalau ibu merasa, terkadang kan ada
Orang berkata begini, Bu, Ustadz, saya ini kan sudah saya laksanakan semua perintah Allah, sholat, puasa, semua sudah saya laksanakan. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, Ustadz. Zina, berjudi dan yang lainnya. Semua perintah-perintah Allah saya berusaha untuk laksanakan. Bahkan sholat sunnah pun saya laksanakan. Tapi kenapa ya Ustadz, hidup saya tidak sepi dari ujian. Nah, kadang ada orang berkata begitu. Maka kita katakan, kamu beribadah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan untuk menghindari ujian, bukan. Kita beribadah itu untuk menguatkan hati kita ketika kita ditimpa ujian. Karena yang namanya ujian itu pasti, Bu, pasti. Siapapun yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah, pasti. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu sekalian, justru ya ujian-ujian yang menerpa kehidupan kita itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Hadis 40. Udah 40 hadis nih, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu udah hafal sebelumnya ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian akibat musibah berat yang menimpa dirinya. Tapi hendaklah ia ucapkan, ya Allah, ya, kalau ternyata dia harus berdoa juga kata Rasulullah, ucapkan doa ini, ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik untukku, dan wafatkan aku jika wafat itu baik untukku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu haram mengharapkan kematian karena musibah berat yang menimpa kita. Ada orang kelilit utang. Akhirnya dia berkata, ya Allah, mendingan mati sajalah ya Allah daripada hidup saya harus begini susah. Ya, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, musibah itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Maka musibah seberat apapun sabarlah, sabar. Kuatkan kesabaran dan minta kepada Allah kesabaran. Ya. Kecuali kata para ulama, kalau musibah itu dikhawatirkan menimpa agamanya, maka kalau seperti ini boleh minta diwafatkan sebelum terkena fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, apabila engkau menginginkan fitnah menimpa suatu kaum, ya. Apabila engkau menginginkan fitnah menimpa atau melanda suatu kaum, maka wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Gak apa-apa. Maksudnya kita melihat Masya Allah fitnah-fitnah yang dahsyat di zaman ini luar biasa sekali. Saya khawatir bisa merusak agama saya. Ya Allah, wafatkan saja aku ya Allah. Ya, dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Nah, itu bagus ibu-ibu sekalian, gak apa-apa seperti itu. Ya. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua ibu-ibu. La syakka anna hayatal mu'min khairun lahu.
li'annahu idza mata qata'a 'amaluhu. Tidak ragu lagi bahwa hidupnya seorang mukmin itu baik buat dia. Sebab kalau dia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW sabda apa? Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan. Makanya kan kata Rasulullah, sebaik-baik mukmin itu yang paling panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Jadi umur yang panjang yang disertai dengan kebaikan itu lebih bagus. Pernah Bu ada kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah berkata, ada 3 orang hijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah hijrah mereka masuk Islam. Yang pertama ikut berjihad dan dia pun wafat di medan jihad. Tak lama kemudian dikumandangkan perang, yang kedua pun ikut berjihad dan wafat di medan jihad. Adapun yang ketiga, ia hidup setelah mereka berdua setahun. Dan kemudian ia wafat di atas kasurnya, bukan di medan jihad. Kata Talhah, suatu malam aku bermimpi. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang ini. Ternyata yang wafatnya terakhir lebih tinggi derajatnya di surga. Sementara yang kedua di bawahnya dan yang ketiga paling bawah. Aku merasa heran. Bukankah 2 orang yang pertama itu matinya mati syahid? Sementara yang kedua itu wafatnya tidak mati syahid, tapi ia apa? Wafatnya di atas kasur dia. Tapi kenapa yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya? Maka di pagi harinya aku pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu aku menceritakan kepada Rasulullah mimpi tersebut. Apa kata Rasulullah, Bu? Bukankah yang ketiga masih ada umur 1 tahun setelah mereka berdua, dan mereka sudah sholat sekian, sudah puasa Ramadan, sudah melakukan kebaikan-kebaikan sekian? Kata Rasulullah, tentu dia lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajatnya. Makanya ibu-ibu sekalian ya, umur kita itu semakin panjang dan semakin banyak kebaikannya, semakin tinggi derajatnya di surga. Makanya memang kehidupan seorang mukmin itu lebih baik daripada wafatnya. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, wujubus sabri 'alal bala wa 'adamut tabajjur. Wajibnya sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, dan jangan sekali-kali ya marah-marah dan enggak terima dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Kenapa sih saya ini sama Allah dikasih badan sakit-sakitan terus, sementara teman saya sehat-sehat saja? Nah, akhirnya hatinya tidak terima, tidak ridho. Seperti ini ibu, malah yang ada dosa. Ya. Kenapa sih saya dikasih wajah kok jelek? Si fulanah cantik, kok Allah kayaknya nggak adil. Nah, ini musibah ibu. Kenapa sih hidup saya seret, sementara teman saya kaya? Hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Kewajiban kita sabar aja. Sesuai dengan ketentuan Allah, terima. Ingat, apa yang Allah tentukan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu ibu-ibu hikmah segala sesuatu. Ya. Faedah yang selanjutnya ibu-ibu dari hadis ini yang bisa kita petik, al-abdul mu'min yufawwid amrahu ila Allah.
Hamba mukmin itu selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerah, ya Allah, terserah Engkau ajalah. Kalau memang Engkau menginginkan aku kena penyakit, gak apa-apa, asal Engkau ridho kepadaku. Kalau memang Engkau berkehendak, ya Allah, seret rezekiku, aku ridho, gak apa-apa, asal Engkau berikan kesabaran kepadaku. Kalau memang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, ya, hidupku susah, saya tidak peduli, ya Allah. Yang terpenting bagiku Engkau ridho kepadaku. Masya Allah. Ini orang hebat, Pak, Bu. Iya. Dia senantiasa serahkan urusannya kepada apa? Kepada Allah. Iya. Iya. Hadis selanjutnya, Ibu-ibu, yang akan kita 41. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan law fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya siksaan yang mereka derita di Mekah. Dan waktu itu Rasulullah sedang berbantalkan burdah di bawah naungan Ka'bah. Lalu kami berkata, kata Khabbab, hai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan langsung kepada kami? Kenapa engkau tidak mendoakan untuk kami? Kata Rasulullah, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu digalikan galian di bumi, di tanah, dan dimasukkan, lalu digergaji menjadi 2 potong. Iya. Ada lagi yang disisir dengan sisir besi sampai ke daging dan tulangnya. Tapi itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menangkan agama ini. Sampai-sampai nanti akan ada pengendara dari Son'a sampai ke Hadramaut berjalan sendirian. Tidak ada yang ia takuti kecuali Allah. Sementara serigala ada di tengah-tengah dombanya. Akan tetapi kalian suatu kaum yang tergesa-gesa. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Subhanallah, Ibu, hadis ini, Bu, tamparan buat kita semua, Bu. Terutama umat Islam yang ada di zaman sekarang nih, Bu. Iya, jangan tergesa-gesa. Lihat, di awal-awal Islam para sahabat Bilal disiksa, Khabbab disiksa. Terkadang menuju kemenangan itu kita harus susah dulu. Iya. Pasti itu. Makanya Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul, mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan, bahkan diguncang. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ternyata, Ibu, ya, untuk supaya indah dan jaya itu harus menghadapi kesulitan. Lihat lautan. Bagaimana keadaan lautan setelah badai yang berkecamuk?
Setelah badai itu Bu, lautan terlihat bening dan indah. Lihat kerang, bagaimana supaya menghasilkan mutiara yang sangat indah. Dia harus menyiksa dirinya bertahun-tahun. Ya, setelah itu akan keluar mutiara yang sangat indah sekali. Dan memang sudah qadarullah, sunnatullah Bu. Untuk mendapatkan yang indah itu harus bersusah payah dulu. Iya. Lihat Khabbab bin Al-Arat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tolong kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah langsung?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tuh lebih berat ujiannya dari kalian. Tapi mereka tetap tegar. Iya. Kalian ini tergesa-gesa." Nah ini Bu, tergesa-gesa Bu. Tahu nggak Bu, kenapa tergesa-gesa itu terjadi Bu? Tergesa-gesa terjadi bisa jadi sebabnya apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Kita ditakut-takutin, nanti akan dikuasai oleh ini, nanti akan begini, nanti akan begini. Wah, ketakutan kita. Kalau udah ketakutan, kekhawatiran, apa yang terjadi Bu? Kita ingin bikin aksi yang instan. Aksi yang cepat selesai. Akhirnya kita mengabaikan dakwah para nabi. Jalan dakwah dianggap lama. Memangnya ya sebatas kita mengaji akan selesai problematika katanya. Akhirnya kita yang berusaha untuk mendakwahkan manusia kepada kebaikan, untuk ngaji dan yang lainnya dianggap nggak punya aksi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ketakutan itu Bu, yang dipenuhi hatinya dengan kekhawatiran. Jangan. Ya. Kalau kita ditakut-takuti, jadilah seperti para sahabat Rasulullah yang ditakut-takuti. Di perang Uhud, ketika kaum muslimin kalah, kaum muslimin pun pulanglah ke kota Madinah dalam keadaan luka-luka. Tapi di perjalanan ada orang berkata apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang musyrikin kafir Quraisy sekarang sudah sedang mempersiapkan. Iya. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy sedang mempersiapkan pasukan sekarang untuk